Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sari. Saya berasal dari Kota Loksmawe, Aceh. Jadi terkait kasus yang viral ini adalah Agus yang disiram air keras. Yang kemarin itu dapat donasi banyak, tapi disalahgunakan. Bukan disalahgunakan ya, mungkin Agus ini tidak mengerti dia. Jadi dia pikir setelah dia bisa berobat BPJS, jadi uang itu boleh dipergunakan untuk uh, hidupnya, untuk membiayai kehidupannya, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Nah, jadi kami sebagai warga Luk Semawe ini, termasuk saya sendiri ya, heran. Karena di kota Luk Semawe ini baru-baru ini terjadi kasus disiram juga air keras seorang anak di bawah umur disiram air keras oleh ayah tirinya dan tidak ditanggung BPJS. Jadi saya bingung, BPJS kenapa bisa menanggung Agus, tetapi kenapa tidak bisa menanggung yang di kami. Nah, ternyata mungkin ini ada miskomunikasi sehingga akhirnya sekarang inilah baru pihak Agus ini diberitahukan oleh pihak rumah sakit bahwa BPJS atau negara tidak bisa menanggung Agus. Karena apa? Memang dari dasarnya ada keputusan presiden yang mengatakan korban tidak kejahatan itu memang tidak ditanggung oleh BPJS, tapi ditanggung oleh LPSK. Dan seharusnya Agus ini dia pergunakan kemarin itu uang donasi sebaik-baiknya untuk penyembuhan matanya. Karena betul ya, untuk mengumpulkan donasi itu sangat susah sekali. Sangat susah sekali. Jadi uang yang memang diperuntukkan untuk berobat. Dan ini saya jelaskan bahwa apa saja yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan sudah diatur ini di dalam pasal 52 Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Jadi dia ada 21 macam pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Di antaranya, 1. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitasi kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat. Pelayanan yang ketiga, pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja. Nah, yang kecelakaan kerja ini pasti dia BPJS Ketenagakerjaan yang tanggung ya. Yang keempat, pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan. Nah, ini biasanya Jasara Harja yang tanggung, bukan juga BPJS. Yang kelima, pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. Nah, kalau ke luar negeri misalnya ke Penang, ke Malaysia, ke Singapura itu tidak ditanggung oleh BPJS, itu ditanggung oleh uang pribadi. Kalau si Agus itu kemarin banyak uang berarti dia ditanggung oleh uang donasi ya. Jadi bukan juga untuk beli rumah dulu, setidaknya untuk berobat dulu. Di situ yang pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik. Yang ketujuh, pelayanan untuk mengatasi infertilitas. Yang ke-8, pelayanan meratakan gigi ya. Kalau kita mau ngeratain gigi, mau putihin gigi ya kan, itu kan gaya hidup kita. Jadi tidak ditanggung BPJS. Yang ke-9, gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat-obatan atau alkohol. Ya, ibaratnya begini, beli narkoba kok sanggup ya kan. Ibaratnya tiba-tiba rehabilitasinya harus sama negara. Ya no dong, ya kan. Yang ke-10, gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri. Nah, ya, kalau orang bunuh diri itu ibaratnya ya, kalau matinya itu boleh tidak disolatkan ya kan. Ini kok malah ditanggung sama BPJS kok dia masih hidup. Ya kalau mau bunuh diri aja. Yang ke-11, pengobatan komplementer alternatif atau tradisional. Nah, tradisional ibaratnya gini, kita kan beli obat kampung itu ya, beli obat tradisional. Jadi obat-obatan tradisional itu bukan obat yang diracik oleh dokter. Biasanya obat yang diracik oleh tabib atau apa itu di luar dari obat-obatan yang kita konsumsi di rumah sakit. Jadi ini juga tidak ditanggung oleh BPJS. Yang ke-12, pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Nah, misalnya penelitian. Jadi ngapain ditanggung BPJS? Pakai uang sendiri dong ya.
Yang ke-13, alat dan obat kontrasepsi atau kosmetik. Wah, kalau kosmetik kita ditanggung BPJS, kayaknya nih harga-harga kosmetik apa nih, kita tuh bisa milih-milih yang mahal-mahal gitu ya, karena ditanggung sama BPJS. Jadi tidak ditanggung ya. Habis itu yang ke-14, bekalan kesehatan rumah tangga, bekal rumah tangga. Misalnya ada betadin atau P3K di rumah. Jadi ini juga tidak ditanggung oleh BPJS. Silakan beli sendiri. Panadol, paracetamol yang ada di rumah kita ini tidak ditanggung sama BPJS. Yang ke-15, pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah. Ini juga tidak ditanggung oleh BPJS. Yang ke-16, pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah. Ke-17, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial. Nah, ini biasanya kan dibuat oleh instansi atau perorangan atau organisasi. Jadi tidak ditanggung oleh BPJS. Kalau dalam rangka bakti sosial ini ditanggung BPJS, kayaknya kami juga mau buat-buat ini bakti sosial tiap hari biar ada kegiatan ya. Jadi tidak ditanggung oleh negara. Yang ke-18, pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi si Agus ini dan anak yang di Lusmawe ini termasuk ke dalam poin 18. Mereka mengalami tindak pidana penganiayaan ini termasuk. Jadi di sini sesuai peraturan keputusan presiden mereka tidak ditanggung oleh BPJS. Bisa dapat dibantu melalui pengajuan permohonan ke LPSK. Nanti LPSK akan turun meninjau apakah ini layak untuk mereka bantu. Dan anggaran dari LPSK ini turun setelah mereka setujui. Jadi yang sebelum ini misalnya pihak pasien ini melakukan pengobatan pakai uang sendiri atau ada yang bantu, ini tidak akan diganti rugi oleh LPSK. LPSK itu hanya akan menanggung setelah mereka menyetujui. Begitu ya. Habis itu yang ke-19, pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertanahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang ke-20, pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. Yang ke-21, pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain. Nah, jadi sudah ada anggarannya. Nah, jadi begitu. Makanya saya heran kenapa pengacaranya banyak sekali, tetapi tidak paham kalau si Agus ini memang betul-betul harus memanfaatkan dana donasi sebesar-besarnya dan bukan ditarik oleh yayasan tanpa mereka tanggung jawab. Buktinya mereka mengajak saudara Agus untuk berobat, tetapi dari kemarin itu tidak berobat-berobat, sibuk sama mencari kelemahan orang yang membantu. Jadi untuk ke depan ini semoga ada damai di antara keduanya dan Agus bisa melanjutkan berobat dengan arti kata jangan memfoya-foyakan lagi sedekah atau donasi yang diberikan kepada Agus. Ya, semoga cepat sembuh dan Teh Novi semangat berjuangnya. Salam dari Lusmawe.